PT Vale Indonesia Tbk mengungkapkan hingga awal Januari 2026 RKAB Perseroan belum mendapatkan persetujuan pemerintah. Akibatnya Vale belum diizinkan melakukan kegiatan penambangan nikel. Pemirsa, PT Vale Indonesia atau INCO menyatakan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB 2026 belum diterbitkan oleh pemerintah. Kondisi ini membuat perseroan menghentikan sementara kegiatan penambangan di seluruh wilayah operasinya. PT Vale Indonesia Tbk mengungkapkan hingga awal Januari 2026 RKAB Perseroan belum mendapatkan persetujuan pemerintah. Akibatnya Vale belum diizinkan melakukan kegiatan penambangan nikel. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, Perseroan menghentikan sementara seluruh aktivitas di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Manajemen Vale menegaskan penghentian ini bersifat sementara dan dilakukan untuk memastikan kepatuhan hukum. Perseroan optimistis keterlambatan persetujuan RKAB tidak akan mengganggu kelangsungan operasional jangka panjang. Vale berharap izin RKAB 2026 dapat diterbitkan dalam waktu dekat agar aktivitas tambang kembali berjalan. Adapun keterlambatan RKAB tidak berdampak negatif pada sentimen pasar terhadap saham Vale. Pada awal perdagangan tahun ini, saham INCO justru menguat hampir 3% ke level 5.325 per saham. Sepanjang 2025 saham INCO telah melonjak sekitar 47% seiring kenaikan harga nikel dan rencana pembatasan pasokan oleh pemerintah. Pemirsa, PT Toba Surimi Industries Tbk atau KREP melaporkan hampir seluruh dana hasil penawaran umum saham perdana telah digunakan hingga akhir Desember 2025. Dari total hasil bersih initial public offering sebesar 55,22 miliar rupiah, sebanyak 52,75 miliar rupiah telah direalisasikan untuk kebutuhan perusahaan. Hingga 31 Desember 2025, KREP telah menggunakan 95,53% dana hasil inisial public offering. Informasi ini disampaikan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada 5 Januari 2026. Sebagian besar dana IPO digunakan sebagai modal kerja dengan total nilai 52,10 miliar rupiah. Dana tersebut dialokasikan untuk pembelian bahan baku sebesar 39,26 miliar rupiah, kebutuhan bahan penolong 7,31 miliar rupiah, pembayaran gaji karyawan 4,20 miliar rupiah, serta biaya operasional lainnya sebesar 1,32 miliar rupiah. Selain modal kerja, KREP juga menggunakan dana initial public offering untuk pengadaan kapal laut sebesar 650 juta rupiah. Setelah realisasi tersebut, perusahaan masih menyisakan dana sebesar 2,47 miliar rupiah. Setelah realisasi tersebut, perusahaan masih menyisakan dana sebesar 2,47 miliar rupiah. KREP resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 10 Agustus 2022 dengan melepas 390 juta saham di harga Rp150 per saham. Dari aksi tersebut, perusahaan menghimpun dana bruto 58,50 miliar rupiah dan setelah dikurangi biaya penawar umum 3,27 miliar rupiah, hasil bersih inisial public offering tercatat sebesar 55,22 miliar rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Harta Jaya Karya Tbk emiten berkode saham Meja resmi menyiapkan akuisisi saham Trimata Coal Perkasa sebagai langkah strategis memasuki bisnis batubara. Melalui akuisisi 45% saham senilai 1,6 triliun rupiah, Meja menargetkan posisi sebagai pemegang saham pengendali perusahaan tambang batubara tersebut.
PT Harta Jaya Karya Tbk atau emiten berkode saham MEJA resmi menyiapkan akuisisi saham PT Trimata Kol Perkasa atau TCP. Langkah akuisisi ditandai dengan penandatanganan perjanjian bersyarat antara pemegang saham pengendali Meja dan pemegang saham pengendali TCP. Kesepakatan awal tersebut ditandatangani pada 22 Desember 2025 dan akan dilanjutkan sesuai ketentuan pasar modal. Dalam kesepakatan awal, Meja akan mengakuisisi 45% saham TCP dengan nilai transaksi sebesar 1,6 triliun rupiah. Pembayaran akuisisi akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan skema yang telah disepakati oleh para pihak. Direktur PT Triple Berkah bersama Noprian Fadli menjelaskan, porsi saham yang diakuisisi telah memenuhi syarat untuk menjadikan Meja sebagai pemegang saham pengendali TCP. Noprian juga menegaskan, tidak terdapat hubungan afiliasi antara PT Triple Berkah bersama dan PT Trimata Kol Perkasa. PT Trimata Kol Perkasa dikenal memiliki aset batubara berskala besar di Sumatera Selatan dengan luas konsesi sekitar 11.640 hektar. Berdasarkan laporan GORC, estimasi sumber daya batu bara tertambang mencapai 693,7 juta ton dengan nilai kalori di atas 5.000 kilokalori per kilogram. Berdasarkan rencana kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui, TCP mengantongi izin produksi batu bara periode 2024 hingga 2026 dengan total volume 2 kkma 6 juta ton. Sementara itu, PT Triple Berkah bersama resmi menjadi pemegang saham pengendali Meja setelah mengakuisisi 878,84 juta saham dengan nilai transaksi 17,6 miliar rupiah pada 3 Desember 2025. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk emiten berkode saham PACK terus melanjutkan rencana aksi korporasi melalui penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Aksi rights issue ini dilakukan setelah perseroan mengantongi pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada akhir tahun 2025. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia tanggal 5 Januari 2026, PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk emiten berkode saham PACK menyampaikan telah menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada 31 Desember 2025. Dengan terbitnya izin tersebut, perseroan resmi masuk ke tahap pelaksanaan penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai ketentuan pasar modal. Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas hak memesan efek terlebih dahulu ditetapkan pada 13 Januari 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu akan berlangsung pada 15 Januari 2026 hingga 22 Januari 2026 di Bursa Efek Indonesia. Dalam aksi ini, PACK akan menerbitkan sebanyak 32,58 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp100 per saham. Dari penerbitan saham baru tersebut, perseroan berpotensi menghimpun dana sebesar Rp3,26 triliun. Rasio hak memesan efek terlebih dahulu yang ditetapkan adalah setiap pemegang 5 saham lama berhak memperoleh 102 hak memesan efek terlebih dahulu. Pada perdagangan 5 Januari 2026, harga saham PACK tercatat di level Rp2.260 per saham atau naik 9,71% dibandingkan hari sebelumnya. Sebagian besar atau 86,93% dana hasil right issue akan dialokasikan untuk penyetoran modal dan pemberian pinjaman kepada entitas anak. Dana tersebut akan disalurkan ke APR dan SCR untuk memenuhi kebutuhan pembayaran serta mendukung kelangsungan dan ekspansi usaha perseroan. Tim Liputan IDX Channel. Iya, baik pemirsa, sebelum kita berangkat ke segmen berikutnya, kita akan lihat terlebih dahulu pemirsa bagaimana kemudian penutupan perdagangan ataupun posisi IHSG di penutupan sesi 1. Kali ini kita lihat di sini bersama-sama untuk penguatan terpantau sejauh ini menguat sekitar 0,6%. Kemudian menguat 56 poin ke 8.804,8. Kemudian sempat menyentuh level tertinggi di 8.816,1, level terendah di 8.732,3. Kemudian 362 saham menguat, 302 saham melemah, dan 141 saham stagnan. Kita lihat di sini pemirsa sejumlah saham yang kemudian masuk ke dalam jajaran top gainers. Baik, saham pertama ada Bumi
Dengan penguatan 10%, BRMS 8,05%, Mina 10,7%. Bull menguat 4,9%. Sementara itu kita bergeser ke top losers pemirsa. Di sini ada CBDK dengan pelemahan 5,2%, DSSA 2,3%, Goto 1,4% dan RMKE 3,3%. Kita ke pergerakan sektoral pemirsa. Untuk transportasi dan logistik menguat 3,22%, energi menguat 2,12%, teknologi melemah 1,39% dan konsumsi melemah 0,21%.